Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu Allah limpahkan rahmat dan kasihnya untuk kita semua anak-anak ya. Di video kali ini pembahasan kita masih pada tema ketiga, yaitu benda di sekitarku. Subtema 2 tentang wujud benda, khususnya pembelajaran 1 dan juga 2. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang kegiatan musyawarah. Nah, berdasarkan teks halaman 39 buku tema 3 kalian yang berjudul Kerja Bakti di Sekolah. Kalian bisa simak dan baca terlebih dahulu buku teks tersebut dan kalian bisa pause video ini. Nah, apa informasi dari teks halaman 39 yang berjudul Kerja Bakti di Sekolah? Siswa kelas 3 melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi yang akan dibersihkan dan pembagian tugasnya anak-anak ya. Kemudian hasil musyawarah tersebut, lokasi untuk pembersihan itu dibagi menjadi 5 tempat atau 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, anak-anak, selanjutnya, apa sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Apa anak-anak? Nah, menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Yang kedua adalah kita tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri kepada orang lain. Yang ketiga, keputusan bersama itu harus diutamakan anak-anak ya. Yang keempat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kelima adalah mengambil keputusan bersama dengan mufakat, ya, dengan sepakat anak-anak ya, dengan kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat yang baik atau dengan lapang dada anak-anak, dengan kemauan sendiri seperti itu ya. Itulah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang mari kita saling menghargai pendapat orang lain dan harus bersikap santun anak-anak ya. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itu anak-anak ya. Itu perintah Allah yang terdapat di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-38. Sekarang kita pelajari tentang wujud dari benda. Nah, benda-benda ini dapat menjadi 3 wujud anak-anak. Ada benda padat. Benda padat itu contohnya adalah pada buku. Nah, buku itu termasuk benda padat. Kemudian lemari dan juga baju.
Kemudian wujud benda yang kedua adalah benda cair. Apa contoh benda cair? Contohnya air Milo, minyak, kecap, dan banyak ya, air hujan, air minum. Yang jenis-jenis air itu, nah itu termasuk benda cair. Kemudian yang ketiga adalah gas. Itu contohnya adalah angin. Kemudian ada gas dalam tabung LPG dan uap. Uap ini bisa kalian lihat misalnya ketika air mendidih. Nah, itu ada uapnya yang ke atas. Nah, itu termasuk benda gas, anak-anak ya. Terus ada juga contohnya pada balon. Nah, itu udara yang ada di dalam balon itu termasuk ke dalam benda gas, anak-anak ya. Sekarang kita akan mencoba pelajari lebih dalam tentang benda padat, anak-anak. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar adalah sebuah pensil. Salah satu contoh dari benda padat. Bentuk pensil ini tidak berubah walaupun dipindah dari lantai, berpindah ke mangkok, kemudian dipindahkan lagi ke dalam gelas. Bentuknya tidak berubah, anak-anak. Nah, itulah sifat benda padat, anak-anak ya. Dimanapun ia diletakkan, dia tidak akan berubah bentuknya. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Air minum adalah contoh benda cair. Nah, bentuk air berubah menyesuaikan bentuk wadah. Nah, seperti yang kalian lihat di animasi ini, ketika air dalam botol dituangkan ke dalam gelas, maka bentuk air tersebut sama seperti bentuk ruang yang ada di dalam gelas. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ketika di dalam gelas, maka bentuk airnya berbentuk gelas. Ketika di dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam botol, maka air tersebut berbentuk botol. Jadi, bentuk air berubah menyesuaikan bentuk wadah. Seperti itu anak-anak ya. Sekarang yang ketiga adalah benda gas. Nah, yang kalian lihat gambar seorang anak yang meniup balon. Kemudian ada seorang anak yang memompa sepeda. Nah, udara di dalam balon adalah contoh benda gas. Udaranya ya, bukan balonnya, bukan kulit balonnya, tetapi udara yang ada di dalam balon adalah contoh benda gas. Gas atau angin yang ditiupkan dalam balon memenuhi ruang balon dan menyesuaikan bentuk ruang. Misalnya, angin yang dipompa memenuhi ban sepeda yang berbentuk roda. Seperti itu ya. Sekarang sifat bendanya. Apa sifat benda padat? Bentuknya tidak berubah. Seperti yang sudah Ustazah paparkan tadi anak-anak ya. Kemudian dapat dipegang. Mempunyai berat. Nah, itu sifat benda padat. Kemudian sifat benda cair, bentuknya sesuai wadahnya. Seperti tadi, ketika di gelas maka bentuknya seperti gelas, ketika di botol maka bentuknya menyerupai botol. Tidak bisa
dipegang. Maksudnya tidak bisa dipegang ini kita sulit untuk mencapai airnya anak-anak ya. Tidak bisa kita pegang dengan 2 jari misalnya. Nah, seperti itu. Dan air juga mempunyai berat. Yang ketiga adalah sifat benda gas. Memenuhi ruang wadahnya, tidak bisa dipegang dan tidak bisa terlihat anak-anak. Tapi memiliki berat. Nah, itulah sifat gas ya. Setiap benda memiliki sifat masing-masing. Ada benda yang bisa dilihat, dirasakan, dan dapat dipegang. Ada benda yang tidak dapat dipegang, bisa dirasakan, dan bisa dilihat. Tapi ada pula benda yang bisa kita rasakan, tidak bisa kita pegang, dan tidak bisa kita lihat. Nah, Masya Allah anak-anak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam sifat benda agar bisa dimanfaatkan manusia. Maka, mari memanfaatkan benda tersebut dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan kasir. Ustazah ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini tentang sifat benda, kemudian ada tentang musyawarah, pengamalan sila keempat, apa-apa saja yang termasuk dalam sila keempat, anak-anak ya. Semoga bisa kalian pahami dan bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.